Coy, 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 coy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Immanuel Kota Gorontalo bersama Enci Nelly. Selamat beribadah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sayang torang semua. Hari ini torang boleh baku dapa lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sekarang kita akan mulai ibadah kita. Ingat, jangan ada yang makan, jangan ada yang main, jangan ada yang tidur, dan jangan ada yang lari-lari. Kita harus duduk sopan untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Nah, jadi sekarang kita akan angkat pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus mau pimpin ibadah sekolah minggu di pagi ini. Semua ibadah dari permulaan hingga selesai ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sayang sekali kami semua. Engkau sayang kami biar kami masih kecil. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati kami di dalam kami mengikuti ibadah ini Tuhan.
Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau baca Alkitab, dengar cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, agar supaya Tuhan, kami benar-benar mengikuti ibadah ini sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingatkah cerita di ibadah minggu lalu? Pintar sekali adik-adik. Cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, hebat bukan Tuhan Yesus? Jago bukan? Nah, saat ini juga Enci mau menceritakan kehebatan dan jagonya Tuhan Yesus. Nah, di ibadah minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus berada di Gadara ketika dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dia langsung pergi ke daerah itu. Kemudian ia berlayar bersama dengan murid-muridnya pergi ke ujung daerah Galilea, yaitu di Kapernaum. Nah, di daerah Kapernaum itu bukan cuma satu kali ini saja Tuhan Yesus ke sana. Tuhan Yesus sudah pernah ke sana. Ternyata adik-adik masih ingat ya, Kapernaum adalah kota asal daripada Simon Petrus. Nah, jadi orang-orang di sana itu sudah mengenal Tuhan Yesus. Banyak sekali orang datang berbondong-bondong, berkumpul untuk menemui Tuhan Yesus. Bukan cuma anak kecil yang melihat Tuhan Yesus, tapi ada oma-oma, ada opa-opa, om-om, tante-tante, ada pendeta, ada guru agama. Pokoknya banyak sekali datang untuk menemui Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, apa yang dorang ingin lihat dari Tuhan Yesus? Ternyata dorang ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan mereka ingin mendengarkan cerita tentang kebenaran tentang Tuhan. Nah, pada saat yang sama ada orang yang membawa temannya yang lagi sakit. Sakit apa adik-adik? Ternyata sakit lumpuh. Apakah itu sakit lumpuh? Sakit lumpuh adalah orang yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Kakinya sudah tidak berfungsi. Kalau ia mau duduk, pasti dibantu orang lain. Contohnya seperti ini adik-adik. Ada orang yang sakit, yang tinggal duduk di kursi roda. Pernah lihat orang duduk di kursi roda yang sudah tidak bisa berjalan? Ya seperti itu. Orang yang jatuh, kalau cuma tergores atau patah kakinya, biasanya kalau dibawa ke rumah sakit atau di tempat urut pasti sembuh. Tapi kalau orang yang lumpuh mau dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi, sudah tidak bisa berjalan lagi. Mau diurut pun sudah tidak bisa. Kasihan ya orang itu. Tapi semangatnya untuk sembuh itu ada. Jadi dia ketika dibawa oleh beberapa temannya, ada 4 orang, dia penuh dengan semangat. Dia tidak putus asa. Nah, ketika mereka sampai di mana ada Tuhan Yesus, mereka melihat, banyak sekali orang, penuh semua. Sudah tidak ada tempat lagi untuk masuk ke dalam rumah. Sudah tidak ada tempat lagi untuk berjalan. Bagaimana caranya ya untuk bisa menemui Tuhan Yesus? Tapi mereka
dengan penuh semangat berpikir, wah bagaimana ya caranya mereka memanjat rumah. Mereka mau kemana kalau memanjat rumah? Naik sampai ke atas atap rumah. Waduh, mereka membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan temannya secara perlahan-lahan. Menurunkan secara perlahan-lahan menggunakan tali. Wah, pas turun di bawah, tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihatnya, apakah Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang lumpuh itu? Tentu tidak, adik-adik. Tuhan Yesus bilang sama orang sakit itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus itu sayang sekali terhadap orang itu. Nah, pada saat itu di dalam rumah itu ada pendeta, guru agama berbicara di dalam hati. Nah, Encik mau tanya, berbicara di dalam hati itu adik-adik bagaimana? Berbicara di dalam hati adalah berbicara tidak mengeluarkan suara. Dia berbicara hanya di dalam pikirannya. Tapi Tuhan Yesus tahu, walaupun mereka berbicara di dalam hati, Tuhan Yesus kita kan jago. Nah, apa yang mereka bicarakan? Nah, yang mereka pikirkan adalah, kenapa orang ini berani sekali menghina Tuhan Allah? Hanya Tuhan Allah yang bisa menghapus dosa. Hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa. Adik-adik, kenapa sampai pendeta itu, kenapa sampai dengan guru agama itu berkata seperti itu? Karena mereka belum mengenal siapa di depan mereka ini. Mereka belum tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, mereka belum tahu siapa dia ternyata ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa anak manusia bisa mengampuni. Siapakah anak manusia itu adik-adik? Ya tentu saja Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni. Dia kan Tuhan Allah, dia kan anak Allah. Jadi dia bisa mengampuni. Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus langsung berkata kepada om pendeta itu sama para guru agama itu, manakah lebih baik, harus menyembuhkan orang sakit ini atau mengampuni dosanya? Wah, ketika Tuhan berkata seperti itu, dia langsung melihat ke arah orang sakit itu, ke arah orang lumpuh itu. Nah, dengan penuh rasa sayang, Tuhan bilang kepada bapak yang sakit, bangunlah, berdirilah, dan pulanglah ke rumahmu. Wah, apa yang terjadi? Orang itu karena dia percaya, karena dia senang sekali, dia langsung bangun, dia langsung berdiri, dia langsung berjalan. Semua orang yang melihat, wah, kaget. Semua orang yang melihat takut. Karena dorang takut, jadi dorang memuliakan Tuhan. Jadi dorang puji nama Tuhan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memang sungguh hebat. Hebat dan luar biasa. Nah benar kan adik-adik? Tuhan Yesus kita memang jago. Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Sanggup menyembuhkan sakit apapun. Nah adik-adik, ini cerita Enci bukan cuma sekedar dengar dari televisi, atau bukan cuma sekedar Enci baca dari mana, atau Enci cuma karang sendiri. Tapi cerita ini Enci baca di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi adik-adik yang sudah bisa baca, tolong adik-adik baca di rumah ya. Kemudian yang belum bisa baca, minta bantuan orang tua.
Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus hebat, bagaimana Tuhan Yesus jago. Nah sekarang kita akan memuji lagi nama Tuhan, kita angkat pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adik-adik, ibadah kita akan tutup, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar tadi Tuhan firman bisa berguna dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus, hanya inilah doa kami dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita pagi ini telah selesai. Saya Enci Nelly